Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu agama, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Malam hari ini kita akan mulai pembahasan Bulughul Maram kita malam hari ini dari hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram masih berkaitan dengan masalah air ya. Masalah air yang merupakan alat utama dalam pembahasan tentang toharoh ya, atau pembahasan tentang bersuci ya. Jadi alat utama dalam bersuci itu ada beberapa hal. Yang paling utama adalah air. Yang paling utama adalah apa? Air. Kemudian yang kedua apa? Alat untuk bersuci yang kedua apa? Selain air apa? Batu ya. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci, yaitu untuk apa? Istinja ya, istinja. Istinja apabila menggunakan istinja itu mencakup dua hal, air dengan batu, atau kalau dengan batu diistilahkan dengan istijmar. Apa mesti batu? Zaman sekarang di toilet ada nggak batu? Ya, sekarang bisa digantikan dengan apa? Tisu. Apakah tisu itu hanya boleh digunakan ketika air tidak ada? Misalnya di WC itu air ada, tisu ada. Apakah boleh kita menggunakan tisu padahal air ada? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi pilihan. Ya, pilihan. Boleh air, boleh batu. Batu sekarang diganti dengan apa? Tisu. Boleh air, boleh tisu. Tetapi air lebih apa? Utama. Jadi beda ya. Tisu itu tidak seperti tayamum. Tayamum itu tidak kita lakukan kecuali air apa? Tidak ada. Adapun istinja dengan batu atau semisalnya ya, itu adalah pilihan. Boleh dengan batu atau boleh dengan boleh dengan air atau boleh dengan apa? Batu atau tisu. Jadi alat bersuci macam-macam. Ada air ya, ada batu, atau sekarang menggantinya adalah tisu. Ada juga tanah ya. Ada juga apa? Tanah ya,
yang kita gunakan sebagai alat bersuci dalam apa? Tayamum, ya, dalam tayamum. Ya, itu adalah alat bersuci. Kemudian misalnya terik matahari. Nah, terik matahari bisa nggak sebagai alat bersuci? Terik matahari. Misalnya zaman sekarang ada bangkai. Bangkai kemudian karena terik matahari dia menjadi apa? Kering, lama-lama menjadi apa? Debu. Ya. Apakah terik matahari atau panas, ya, itu juga bisa menjadi alat bersuci atau tidak? Ya, ulama berbeda apa? Pendapat. Nanti zaman sekarang misalnya ada masalah kontemporer, contohnya sekarang ada namanya dry cleaning, betul nggak? Dry cleaning, cuci tapi tidak menggunakan apa? Air, ya, tapi menggunakan uap atau semacamnya. Nah, itu boleh atau tidak, ya, nanti ada pembahasannya. Nah, kita masih berbicara tentang air sebagai alat utama dalam bersuci. Baik, hadis yang kedua langsung saja kita bacakan. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' akhrajahu ats-tsalatsah wa sahhahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id adalah kunyah, bukan nama asli. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa panggilan-panggilan itu bermacam-macam. Terkadang orang itu dipanggil dengan namanya. Terkadang ada orang yang lebih populer dengan kunyahnya. Kunyah itu adalah panggilan yang diawali dengan apa? Abu atau apa? Ummu. Ya, Abu atau Abu Sa'id. Beberapa sahabat banyak yang dikenal dengan kunyahnya. Contohnya ini Abu Sa'id. Contohnya sahabat besar Abu Bakar. Contohnya sahabat lain Abu Umamah. Sahabat lain namanya Abu Tamim, ya, dan lain sebagainya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini bukanlah nama tetapi kunyah. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi dia adalah seorang Ansor dari suku Khazraj. Ya, di Madinah ada dua suku besar sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya. Ya, Madinah itu sudah, ya, ditempati oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku apa? Khazraj. Ya, suku Aus dan suku Khazraj yang sebelum kedatangan Nabi dua suku ini selalu, ya, mengalami konflik dan peperangan yang panjang. Kemudian setelah datang Nabi SAW, ya, Nabi persaudarakan bukan saja antara Aus dan Khazraj, tetapi Aus dan Khazraj dan juga penduduk Mekah yang hijrah ke tempat mereka. Aus dan Khazraj disatukan dalam satu payung namanya Ansor. Ya, dan orang-orang yang datang dari Mekah untuk bertempat di Madinah, ya, Nabi SAW menamai mereka dengan istilah apa? Muhajirin. Ya, Abu Sa'id ini adalah seorang Ansori, seorang Khazraji. Berarti dia adalah orang Madinah dari suku Khazraj. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau, ya, ikut serta dalam beberapa peperangan. Ya, disebutkan oleh ahli sejarah ada 12 peperangan yang diikuti oleh Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri. Peperangan pertama yang diikuti beliau adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi di tahun berapa? 5 Hijriah. Ya, artinya ketika Perang Uhud dia belum ikut. Ya, Perang Uhud terjadi di tahun berapa? 2 Hijriah. Ya, beberapa sahabat Nabi banyak yang tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk ikut serta dalam Perang Uhud karena usianya yang masih apa? Masih kecil. Di antaranya Ibnu Umar, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri dan lain sebagainya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, perang yang pertama kali beliau ikuti adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq disebut juga dengan perang apa? Siapa yang tahu? Itu bahasa Indonesianya. Ya. Enggak, istilah lain dari perang Khandaq apa? Perang Ahzab. Perang apa? Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb. Hizb itu kelompok, Ahzab itu kelompok-kelompok. Kenapa disebut dengan perang Ahzab, perang kelompok-kelompok? Karena ketika itu beberapa kabilah Arab bersatu padu untuk menyerang Madinah. Sehingga terkumpullah jumlah pasukan
sebanyak 10.000 pasukan, sementara pasukan Islam cuma ada 3.000. Ya, cuma ada 3.000. Karena itu Rasul bermusyawarah gimana caranya menghadapi 10.000 pasukan. Akhirnya ya sahabat memberi masukan untuk bertahan di kota Madinah. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi yang baru masuk Islam ketika itu memberi masukan agar Rasulullah membuat parit. Ya, membuat khandak. Ya, di mana ilmu itu dia dapatkan dari strategi peperangan yang biasa digunakan oleh orang-orang Persia, ya, orang Persia. Artinya ilmu peperangan ini diterima oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut juga dengan perang Khandaq, disebut juga dengan perang Ahzab. Ya, jadi Abu Sa'id ini adalah orang Ansar, ya, peperangan yang pertama kali dia ikuti adalah perang Khandaq. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di tahun 74 Hijriah dan beliau ini dimakamkan di pemakaman Baqi. Ya, pemakaman Baqi dekat dengan Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ada keutamaan bagi orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi, ya, walaupun riwayat-riwayatnya diperselisihkan. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tahurun. Tahurun artinya mensucikan. Ya, air itu mensucikan. Ada istilah tohir artinya suci, ada istilahnya tohur artinya mensucikan. Ya, mensucikan itu adalah sifat yang lebih dari sekedar suci. Suci itu artinya enggak najis, tapi mensucikan itu artinya adalah, ya, selain dia tidak najis, dia itu bisa digunakan untuk alat pembersihan atau alat toharoh. Bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi, ya, mandi besar. Itu artinya tohur, yang artinya mensucikan. Nah, kata Nabi SAW, al-ma'u innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu mensucikan, ya, la yunajjisuhu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya najis. Jadi air itu mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi najis. Ya, jadi air itu sifatnya mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya najis. Ya. Nah, di sini harus kita pahami dengan benar, ya. Kalau tidak, maka kita akan menganggap bahwa setiap air itu pasti mensucikan. Ya, dan bahwa status air sebagai sesuatu yang mensucikan itu tidak bisa dirubah dengan apapun. Kan seolah-olah seperti itu hadis ini, padahal tidak demikian. Kata para ulama, hadis ini seolah-olah mengandung makna yang umum, tetapi sesungguhnya adalah hadis ini hadis yang dikhususkan dengan hadis lain, atau makna hadis ini adalah makna yang dikhususkan dengan hadis lain. Karena itu pentingnya kita ketika membahas, ya, satu masalah agama, penting bagi kita untuk mengumpulkan seluruh dalil-dalil atau seluruh hadis-hadis, ya, yang memiliki kesamaan tema. Ya, misalnya tentang air. Ya, tidak cukup kita dengan satu hadis ini saja. Ya, kemudian kita mengambil satu kesimpulan hukum, tidak. Tapi kita harus mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang memiliki tema yang sama. Sebab kalau tidak, maka kita akan salah menyimpulkan hukum. Kalau berdasarkan hadis ini saja, seolah-olah semua air itu bisa digunakan sebagai alat bersuci, walaupun air itu sudah berubah, betul enggak? Sebab di sini Rasulullah mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi najis. Artinya kalau dengan hadis ini seolah-olah semua air itu suci bahkan mensucikan. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi najis. Seolah-olah seperti itu, padahal tidak demikian. Baik.
Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau mengatakan akhrajahu tsalatsah. Hadis ini dikeluarkan oleh tiga ahli hadis. Akhrajahu tsalatsah ini adalah istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maknanya apa? Di muqaddimah ada penjelasannya. Dikeluarkan oleh tiga ahli hadis. Tiga orang ini maksudnya satu Abu Dawud, yang kedua adalah Imam Tirmidzi, dan yang ketiga adalah Imam An-Nasa'i. Dikeluarkan oleh tiga, maksudnya satu Abu Dawud, yang kedua adalah At-Tirmidzi, dan yang ketiga adalah An-Nasa'i. Kemudian ada tambahan keterangan di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan wa shahhahahu Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Ahmad. Ahmad maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dikeluarkan oleh tiga ahli hadis, yaitu adalah Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Kemudian disahihkan oleh Imam Ahmad. Pernyataan bahwa hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad itu mengisyaratkan bahwa para ulama hadis sebenarnya mereka berbeda pendapat tentang status kesahihan hadis ini. Jadi sebenarnya status kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh ulama. Jadi sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Antara hadis sahih dan hadis dhaif ada hadis namanya hadis hasan. Ada hadis hasan. Hadis sahih itu apa? Hadis yang sahih. Hadis yang sah dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama. Bagaimana suatu hadis itu menjadi sahih sudah pernah kita sampaikan. Harus memenuhi beberapa kriteria. Hadis itu adalah ada sanadnya menyambung, para perawinya adil, para perawinya thiqah, kemudian hadis itu tidak mengandung redaksi yang ganjil, redaksi yang aneh, dan hadis itu tidak mengandung kecacatan yang tersembunyi. Ketika itu kalau hadis memenuhi kriteria ini, maka kita bisa katakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Tapi kesahihan suatu hadis bisa jadi diperselisihkan. Kesahihan suatu hadis bisa jadi diperselisihkan. Karena kesahihannya diperselisihkan, maka ini menjadi salah satu sebab mengapa para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Jadi masalah hukum agama itu tidak sesederhana yang selama ini kita terima. Kadang-kadang jamaah itu tanya sama ustadz yang sahih mana? Gitu. Ustadz dalam hal ini yang sahih mana? Jawabannya yang sahih menurut siapa? Betul nggak? Bisa jadi menurut saya yang sahih ini, menurut yang lain yang sahih lain juga. Atau jamaah mengatakan ustadz yang sesuai sunnah mana? Yang sesuai sunnah mana? Menurut siapa dulu? Betul nggak? Karena dalam dalil itu sendiri sahih atau tidaknya bisa diperselisihkan. Ini misalnya hadis ini, menurut Imam Ahmad hadis ini sahih, kan disebutkan wa shahahahu Ahmad. Hadis ini menurut Imam Ahmad adalah hadis sahih. Berarti menurut sebagian sahih atau tidak? Tidak sahih. Kenapa? Karena hadis ini ada masalah. Ada seorang perawi yang dianggap majhul. Seorang perawi dianggap majhul. Apa artinya majhul? Tidak dikenal. Tidak dikenal. Tidak dikenal itu misalnya kalau zaman dulu kan orang meriwayatkan hadis, meriwayatkan hadis itu artinya mengumpulkan hadis dengan pendengaran. Dengan pendengaran. Dia mencari hadis misalnya. Ada seorang guru yang menyampaikan hadis, maka dia hadir di majlis tersebut untuk mencatatnya atau untuk mengingatnya. Kemudian nanti dia meriwayatkannya, menyampaikannya kepada muridnya. Itu dahulu cara meriwayatkan hadis. Ada orang-orang yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis. Tiba-tiba dia meriwayatkan hadis. Misalnya seseorang meriwayatkan hadis, tapi setelah dicek hadis yang diriwayatkannya itu hanya 1-2, tidak banyak.
Artinya dia adalah orang yang tidak dikenal sebagai periwayat apa? Hadis. Maka disebut sebagai majhul. Orang yang apa? Majhul. Majhul itu dari kata jahal. Jahal itu artinya apa? Bodoh, bukan bodoh saja, tidak diketahui, tidak tahu. Majhul artinya tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Ya, seperti zaman sekarang ini kalau misalnya ilmu itu namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengkritik para perawi. Ilmu yang digunakan untuk mengkritik para apa? Perawi. Ya, kalau sekarang digunakan ya bagus juga itu. Untuk mengecek orang ini majhul atau tidak majhul. Karena sekarang mohon maaf, sekarang banyak orang yang tiba-tiba jadi ustadz. Ya kan? Tiba-tiba jadi apa? Ustadz. Belajarnya di mana? Oh, katanya belajarnya di negeri ini misalnya. Di negeri Yaman. Oke, kita tanya orang-orang yang belajar di negeri Yaman. Benar nggak dia belajar? Jangan-jangan bisnis umroh di sana. Betul kan? Kita tahu aja, oh lulusan Yaman. Tahu cuma 1 tahun belajar. Ya, lulusan Mesir. Benar nggak dia lulusan Mesir? Tanya di teman-temannya. Enggak, dia selama di Mesir dia main futsal, sama dagang tempe misalnya. Lulusan Madinah, benar nggak di Madinah dia belajar? Betul nggak? Ya, jangan-jangan dapat LC aja, yang penting lulus, belajarnya enggak. Ya kan? Maka kalau ilmu ini dihidupkan kembali itu banyak yang tercoreng itu orang-orang. Ya, majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Di majelis ulama nggak pernah hadir. Ya. Di ruangan kuliah absen terus. Kenapa? Sibuk dengan umroh. Jadi mutawif. Cari duit. Majhul itu. Ya, majhul. Nah, sekarang orang menganggap orang lain yang dia tidak kenal, padahal dia menuntut ilmu, dia anggap dia majhul, padahal dirinya majhul. Ya, sekarang ini banyak orang dirinya majhul tapi menganggap orang lain majhul, padahal yang dianggap majhul itu menuntut ilmu betul. Orang yang menganggap majhul dia tidak tahu, dia tidak diketahui identitas keilmuannya. Dia belajarnya di mana? Gurunya siapa? Ya, kan seperti itu. Jangan-jangan ijazahnya palsu. Wah, gitu. Ya, itu. Jadi zaman dahulu itu ulama kenapa bisa mengatakan majhul? Orang yang mengatakan majhul ini karena mereka ini udah berkelana mencari apa? Hadis. Artinya berkelana itu gimana? Dia ke Mesir hadir di majlis ilmu hadis, dia kumpulkan. Ketika dia lihat-lihat kiri kanan kan dia lihat, oh teman-teman saya ini saja, ini. Terus berkeliling lagi kemana? Ke Syam, ke Mekah, ke Hijaz, ke Irak mencari hadis. Ada orang yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis. Tiba-tiba dia meriwayatkan apa? Hadis. Dan riwayat hadisnya cuma 1-2. Nah, makanya karena hal tersebut kemudian banyak ahli hadis menganggapnya sebagai perawi apa? Majhul. Ya, bukan orang yang dikenal berkecimpung di bidang apa? Periwayatan apa? Hadis. Itu maksud dari majhul. Tapi Imam Ahmad menganggap orang tersebut bukanlah apa? Majhul. Perawi tersebut namanya Ubaidillah bin Abdillah bin Rafi' bin Khadij. Ya, jadi dia keturunan sahabat. Namanya Ubaidillah bin Abdillah bin Rafi' bin Khadij. Ya. Banyak para ulama menganggap beliau ini majhul. Tetapi sebagian ulama menganggap beliau ini tidaklah apa? Majhul. Ya. Karena menurut beberapa ulama periwayatan hadisnya ya, walaupun tidak banyak 1, 2 dan 3 dan lain sebagainya, itu sudah cukup ya, sudah cukup menjadikan dirinya sebagai orang yang dikenal sebagai perawi apa? Hadis ya. Jadi itu saya ingin tekankan di situ bahwa sebab perbedaan pendapat itu apa? Ya di antaranya dalam penerimaan hadis. Hadis sahih. Ya, kalau Sahih Bukhari Muslim rata-rata disepakati lah. Tapi kan ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Dawud, Tirmidzi dan siapa? An-Nasai. Ya. Pasti kesohihannya atau secara umum kesohihannya tidak disepakati. Ya, di antaranya disebabkan ada perawi yang dianggap sebagai apa? Majhul, yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis. Tapi oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya
dianggap perawi tersebut tidak majhul. Bagi yang menganggap perawi itu tidak majhul, maka hadis ini hadis yang apa? Sahih. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Baik. Kalaupun hadis ini hadis yang sahih, maka hadis ini harus kita pahami dengan benar. Karena seolah-olah hadis ini ya mengandung hukum yang mutlak, bahwa air itu mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya menjadi apa? Najis. Seolah semua air boleh digunakan untuk bersuci, kan seperti itu. Karena tidak ada yang bisa membuatnya menjadi apa? Najis. Padahal tidak demikian. Rasulullah sedang membicarakan tentang air yang khusus. Rasulullah sedang membicarakan air yang apa? Khusus, yaitu air yang ditanyakan oleh sahabat. Air yang ditanyakan oleh siapa? Sahabat. Jadi hadis ini hadis yang diperingkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebenarnya hadis ini sedikit panjang, yaitu bahwa hadis ini sedang membicarakan air, ya, air yang ada pada suatu sumur, namanya sumur Budoah, ya, namanya sumur apa? Budoah. Ada namanya sumur Budoah. Budoah itu wilayah yang dahulu menjadi tempat tinggal Bani Sa'id, ya, Bani Sa'id, ya. Kalau sekarang ada di sebelah utara Masjid Nabawi, ya, sebelah utara Masjid Nabawi, dekat dengan Sakifah Bani Sa'id. Wah, ini azan benar nggak? Azan awal kayaknya. Ya. Bagi yang pernah ke Masjid Nabawi, ya, biasanya diajak keliling-keliling, ya kan? Keliling, nanti ada tempat namanya Sakifah Bani Sa'id. Betul nggak? Bani Sa'id, bukan Bani Sa'id. Sakifah Bani Sa'id. Sakifah itu tempat perkumpulan. Bani Sa'id, tempat perkumpulan Bani Sa'id, keturunan Sa'id, turunan dari kabilah Khazraj. Ya, kalau dulu boleh masuk, sekarang mesti perbaikan kayaknya. Jadi bentuknya seperti taman-taman, terus di situ ada seperti tenda-tenda atau seperti saung-saung. Dahulu digunakan untuk perkumpulan Bani Sa'id. Dan di situ pernah terjadi perkumpulan para sahabat untuk memilih pemimpin setelah wafatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ingat, Rasulullah setelah wafat, orang-orang Ansor berkumpul, betul nggak? Berkumpul di mana? Di Sakifah Bani Sa'id. Sakifah Bani Sa'id. Berkumpul untuk apa? Untuk memperbincangkan soal siapa yang layak menjadi pemimpin setelah apa? Wafatnya Rasulullah. Nah, ketika itu Umar mengetahui perkumpulan itu, maka mengajak Abu Bakar untuk hadir di perkumpulan tersebut, ya. Perkumpulan di tempat namanya Sakifah Bani Sa'id. Nah, Bi'r Budoah, sumur Budoah itu nama tempat, wilayah. Di situ ada sumur, ya. Nah, itu sumur yang biasanya dijadikan sebagai sumber air Bani Sa'id, orang-orang Bani Sa'id. Nah, sumur ini, ya, kata para sahabat, sumur ini banyak dimasuki oleh kotoran-kotoran. Di antaranya adalah, mohon maaf, ya, kain-kain yang biasanya digunakan untuk membersihkan haid. Ada kain-kain yang ada darahnya. Kemudian bangkai-bangkai juga masuk ke dalam sumur tersebut, ya. Dan beberapa, ya, barang-barang yang berbau busuk masuk ke dalam sumur tersebut. Bukan berarti para sahabat, ya, membuang sampah ke situ, tidak. Ya, tetapi kata para ulama bahwa sumur tersebut ada di tempat yang rendah. Sehingga ketika terjadinya banjir, ya, biasanya kotoran-kotoran masuk ke dalam sumur tersebut. Demikian pula beberapa kotoran-kotoran tertiup oleh angin sehingga masuk ke dalam sumur tersebut. Nah, karena itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Budoah." Ya, wahai Rasulullah, bolehkah kita berwudu di sumur Budoah? Wa fiha tulqal hiyadu, ya, wan nutnu, ya. Sementara
di dalam di dalam sumur tersebut biasanya terdapat al-hiyadu. Al-hiyadu itu adalah kain-kain bekas apa? Haid, ya. Bahkan disebutkan waluhumul kilab. Ya, terkadang juga ada daging anjing masuk ke dalamnya atau mungkin bangkainya, wan nutnu, dan segala apa-apa saja yang berbau busuk. Bolehkah kita ya berwudu dari air sumur tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi apa? Najis. Artinya bahwa pada dasarnya air itu sifatnya adalah apa? Mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi najis. Ya, artinya apa-apa yang disebutkan tadi, misalnya ya sisa-sisa haid, kemudian juga adalah bangkai-bangkai dan lain sebagainya, tidak bisa merubahnya menjadi najis selama air itu tidak apa? Berubah. Selama air itu tidak apa? Berubah. Ya, selama air itu tidak berubah, kita dapatkan ya catatan ini dari mana? Ya dari hadis lain. Jadi kalau hadis ini kita ambil begitu saja tanpa kita sandingkan dengan hadis lain, maka kita akan terjerumus ke dalam pemahaman yang salah. Seolah-olah semua air itu pastilah bisa mensucikan, walaupun terjadi apapun terhadap air tersebut yang sudah ya merubahnya. Baik merubahnya itu dari baunya, rasanya, atau apa? Warnanya. Jadi hadis ini sesungguhnya hanya ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya air itu memiliki sifat apa? Mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya. Apapun yang tadi disebutkan itu tidak bisa merubahnya, kecuali jika merubah salah satu di antara sifatnya. Ya, itu bisa kita pahami dari mana? Dari hadis lain yang sebentar lagi nanti akan kita bacakan. Ya, kecuali sesuatu yang dapat merubah salah satu sifatnya, yaitu salah satunya adalah rasanya, baunya, atau apa? Warnanya. Ya, baunya atau warnanya. Jadi inti dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal air itu adalah apa? Mensucikan. Karena itu kalau kita dapati air misalnya, air misalnya, terus kita ragu, air ini bisa kita jadikan sebagai wudhu atau tidak, maka kita kembali kepada hukum asal, bahwa air itu pada dasarnya memiliki sifat apa? Mensucikan, kecuali ada sesuatu yang berubah, baik itu adalah warnanya, baunya, atau apa? Rasanya. Ya, kita bisa memahami hal ini dari mana? Bukan dari hadis ini, enggak dari hadis ini satu-satunya, tetapi dari hadis lain yang sekarang ini akan kita bahas, sekarang ini akan kita bacakan. Baik, karena itu kita beralih ke hadis berikutnya, hadis ketiga. Hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya, Abu Umamah Al-Bahili. Lagi-lagi Abu Umamah itu bukan nama, tetapi apa? Kunyah. Abu Umamah Al-Bahili. Nama asli beliau adalah Sudai. Ya, Abu Umamah itu nama aslinya adalah siapa? Sudai. Ya, Sudai. Abu Umamah Al-Bahili, namanya Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili. Ya, seorang sahabat yang hidup di negeri Syam. Ya, dan wafat di negeri Syam di tahun 81 Hijriah. Baik, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi najis. Sampai redaksi ini sesuai dengan hadis sebelumnya, betul enggak? Hadis sebelumnya kan mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubahnya menjadi apa? Najis. Nah, tapi di sini ada tambahan redaksi, tambahan keterangan. Ya, innal ma'a la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu tidak ada yang dapat
tidak ada apapun yang dapat merubahnya menjadi najis. Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali ya, illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali yang mendominasi baunya. Artinya maksudnya adalah kecuali yang merubah baunya. Wa ta'mihi, dan merubah apa? Rasanya. Wa launihi, ya, dan merubah warnanya. Ya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan, dinilai dhaif oleh Abu Hatim, oleh seorang ahli hadis bernama Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi menilai hadis ini hadis yang apa? Dhaif, hadis lemah. Kenapa lemah? Karena banyak masalah hadis ini. Di antaranya ada perawi yang lemah namanya Rishdin, ya, seorang perawi hadis yang dianggap lemah namanya Rishdin. Ya, Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis. Dia itu adalah seorang yang hadisnya mungkar. Seorang yang hadisnya mungkar itu gimana? Dia sering meriwayatkan hadis di mana periwayatannya ini menyelisihi periwayatan para perawi-perawi yang siqah, para perawi-perawi yang memiliki kualitas periwayatan yang baik. Jadi seringkali dia meriwayatkan hadis menyelisihi periwayatan para perawi-perawi yang dikenal ya dengan kualitas periwayatannya. Ya. Jadi seorang perawi itu baik atau tidaknya periwayatannya itu bisa diketahui dengan cara membandingkan antara periwayatannya dengan perawi-perawi lain yang dikenal dengan kualitas periwayatannya. Nah, sementara ya di dalam hadis ini ada seorang perawi namanya Rishdin. Kata Abu Hatim, dia adalah mungkarul hadis. Mungkarul hadis itu banyak meriwayatkan hadis yang menyelisih perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi yang kuat, perawi-perawi yang dikenal baik kualitas periwayatannya. Bahkan Imam Nasai mengatakan matrukul hadis. Dia adalah seorang matrukul hadis. Artinya hadisnya banyak hadis-hadis yang mengandung kedustaan. Artinya adalah hadis ini ya dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis yang apa? Dhaif, karena memiliki banyak catatan, di antaranya terdapat di dalamnya seorang perawi yang apa? Lemah bernama Rishdin, dan tentunya beberapa masalah-masalah lainnya. Kemudian kita gabungkan dengan hadis berikutnya, hadis keempat ya, atau ya ini masih bagian dari hadis ketiga. Walil Baihaqi, dan dari Imam Baihaqi ya rahimahullah taala, beliau meriwayatkan al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Ya, al-ma'u tahirun, air itu suci, illa in taghayyara rihuhu, kecuali apabila baunya itu berubah, au ta'muhu, atau rasanya berubah, au launuhu, atau warnanya berubah, binajasatin tahdutsu fihi, dengan adanya najis yang jatuh ke dalamnya, ya, yang jatuh ke dalamnya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa air itu pada dasarnya apa? Suci dan mensucikan. Kecuali apabila salah satu di antara sifatnya berubah. Salah satu di antara tiga sifatnya berubah. Tiga sifatnya itu apa saja? Rasanya, baunya, atau apa? Warnanya. Jadi air itu pada dasarnya bersifat mensucikan. Ya, mensucikan itu maksudnya apa? Bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk apa? Mandi, ya, mandi besar, mandi junub. Ya, itu pada dasarnya air bisa digunakan seperti itu, kecuali jika ada perubahan. Perubahan karena apa? Karena ada najis yang masuk ke dalamnya. Perubahan itu apa? Salah satu di antara tiga. Baunya, rasanya, atau apa? Warnanya. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa air pada dasarnya memiliki sifat mensucikan. Mensucikan itu artinya dia bisa, bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci,
Bersuci itu baik berwudu ataupun untuk apa? Mandi besar. Ya. Kecuali jika air itu berubah salah satu di antara sifatnya. Atau dengan kata lain, berubah salah satu di antara 3 sifatnya. 3 sifatnya itu, satu adalah rasa, yang kedua adalah bau, yang ketiga adalah apa? Warna. Ya, warna. Nah, masalahnya tadi kita sampaikan ya, bahwa hadis ini menurut banyak para ulama, hadis ini adalah hadis yang apa? Dhaif. Hadis yang apa? Dhaif. Hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif artinya apa? Lemah. Hadis yang lemah. Ya. Kalau secara terbuka kita katakan hadis ini hadis lemah. Tapi digunakan oleh banyak para ulama. Kalau kita baca buku-buku fikih, khususnya fikih Syafi'i, fikih Hambali juga sama. Penjelasannya bakal sama, bahwa air itu pada dasarnya mensucikan kecuali jika berubah apa? Salah satu di antara apa? Sifatnya. Apa sifatnya? Rasa, bau, dan apa? Warna. Dalilnya apa? Ini. Terus gimana dalilnya? Kan dhaif. Nah, ini dia. Ini dia. Tidak setiap yang dhaif itu berarti maknanya juga dhaif. Ya. Bahwa suatu hadis itu dhaif bukan berarti kandungan hukumnya juga otomatis apa? Dhaif. Karena suatu hukum itu dalilnya bukan hanya saja hadis. Bisa jadi dalil yang lain. Jadi hadis ini ada 2 kalimat ya. Kalau boleh kita katakan, hadis ini kalimatnya kita bisa bagi menjadi 2. Kalimat pertama sahih karena sesuai dengan hadis sebelumnya. Kalimat pertama apa? Innal ma'a la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya menjadi apa? Najis. Sesuai dengan hadis sebelumnya, betul enggak? Bagian ini sahih. Tapi kalimat berikutnya itu tidak sahih. Yaitu apa? Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali jika air tersebut ya, kecuali jika sesuatu tersebut merubah rasa ya, merubah bau, merubah rasa atau merubah apa? Warna. Nah, kalimat ini dhaif. Kalimat ini apa? Dhaif. Tapi kenapa para ulama menggunakannya padahal dhaif? Dhaif secara periwayatan. Dhaif secara apa? Periwayatan. Secara periwayatan dhaif karena di dalamnya ada perawi dhaif. Tapi kandungan hukumnya tidak dhaif. Ya, karena didukung oleh dalil lain selain hadis. Apa dalil lain? Dalil lain tersebut adalah ijma'. Dalil lain tersebut adalah apa? Ijma'. Apa artinya ijma'? Kesepakatan para ulama. Banyak ulama yang menukil kesepakatan bahwa air itu apabila berubah salah satu di antara sifatnya, yaitu baunya, rasanya atau warnanya, maka air tersebut berubah menjadi air apa? Najis. Ya, air yang najis. Nah, kesepakatan itu ya dinukil oleh beberapa ulama. Di antaranya Ibnul Munzir. Ibnul Munzir seorang ulama Syafi'i, beliau punya buku ya yang memuat masalah-masalah yang diijma'kan, masalah-masalah yang apa? Disepakati. Ya. Nah, beliau mengumpulkan apa saja masalah-masalah yang disepakati. Ibnul Munzir mengatakan ajma'al ulama'u ala annal ma'al qalilu ala annal ma'al qalila wal kathir idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fahuwa najis. Kata Ibnu Munzir rahimahullah taala, ajma'al ulama'u ulama telah sepakat ala annal ma'al qalil, bahwasanya air yang sedikit, wal kathir, dan air yang apa? Banyak, idza waqa'at fihi najasatun, jika masuk ke dalamnya najis, faghayyarat lahu ta'man, lalu najis tersebut merubah rasanya, au launan atau warnanya, au rihan ya, atau baunya, fahuwa najis, maka air tersebut apa? Najis. Memang secara periwayatan hadis tadi tidak betul, sahih, tidak sahih, betul enggak? Tapi ada dalil yang mendukungnya, bahkan dalil lebih kuat daripada sekedar hadis,
yaitu adalah dalil berupa apa? Ijma. Apa artinya ijma? Kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwa air jika berubah salah satu di antara sifatnya, yaitu baunya, rasanya atau warnanya, maka air tersebut berubah menjadi air yang apa? Najis. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi jangan sampai ini hadis dhaif itu tidak selalu hadis dhaif berarti maknanya dhaif, ya. Bisa jadi ada dalil lain yang mendukungnya. Dan ini ya kadang-kadang kurang diperhatikan oleh kita semua, ya, khususnya kita yang semangat untuk menerapkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya sama, kita juga belajar, dapat juga informasi baru, sehingga apa yang dahulu kita yakini benar kita ralat lagi, ya, dan demikian pula ilmu seperti itu. Dan banyak contohnya, misalnya sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama Saudi Arabia, Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengkritisi misalnya masalah khutbah hari raya. Khutbah apa? Hari raya. Khutbah hari raya rata-rata berapa kali khutbah? Iya. Sekarang banyak yang menerapkan khutbah itu berapa? 1 kali. Betul enggak? 1 kali. Padahal rata-rata ulama dalam kitab-kitab mereka, ya, ulama 4 mazhab mengatakan khutbah hari raya itu 2 kali khutbah, sebagaimana khutbah apa? Jumat. Ya, khutbah hari raya itu 2 kali khutbah sebagaimana khutbah apa? Jumat. Jadi ada duduknya. Jadi ada apa? Duduknya. Kadang-kadang saya mau duduk tapi nggak ada kursi. Jadi 1 kali. 1 kali itu pendapat siapa? Pendapat beberapa ulama kontemporer. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan beberapa ulama lainnya. Ya. Alasannya kenapa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil bahwa khutbahnya berapa? 2 kali. Bahkan dalil seolah-olah menunjukkan bahwa Nabi hanya khutbah 1 kali. Kan Nabi berkhutbah 1 kali, kemudian turun mendekati para wanita dan menasihati para apa? Wanita untuk bersedekah, kan seperti itu. Ya, memang dari dalil itu seolah-olah khutbah hari raya hanya apa? 1 kali. Tetapi para ulama sejak dulu itu artinya mereka mewarisi ilmu ini kan dari nenek moyang sebelumnya, ya, dari nenek moyang, bukan nenek moyang yang ada di kita, enggak. Kalau misalnya Imam Malik tinggal di kota Madinah, kira-kira yang ada di Madinah itu siapa-siapa saja kira-kira di zaman Imam Malik? Imam Malik ketika tinggal di Madinah, kira-kira yang ada di Madinah itu siapa? Keturunan-keturunan para sahabat, betul enggak? Ya, keturunan-keturunan sahabat yang secara dugaan kuat praktik keagamaan mereka adalah diwarisi secara apa? Turun-temurun dari siapa? Sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun tidak ada dalam hadis, tetapi dia dapatkan misalnya penduduk Madinah mengamalkan suatu amalan, maka dia amalkan walaupun hadisnya tidak ada misalnya. Karena di zaman beliau tentunya orang-orang yang mengamalkan agama, tentunya mereka mendapatkan pengamalan agama itu dari siapa? Nenek moyang mereka, yang tentunya jarak antara Imam Malik dan generasi para sahabat sangatlah apa? Dekat, ya. Makanya dalam mazhab Malik ada dalil namanya ijma' ahlil Madinah, kesepakatan ahli apa? Madinah. Kesepakatan ahli Madinah. Apa yang disepakati oleh ahli Madinah, penduduk Madinah dia kerjakan. Kenapa dia kerjakan? Karena dugaan kuat dia dapatkan dari nenek moyang mereka, yaitu tabi'in. Setelah tabi'in adalah, sebelum tabi'in adalah siapa? Sahabat. Ya. Jadi tidak cukup misalnya tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya tapi dipraktekkan oleh, ya, generasi tabi'in misalnya, generasi sahabat misalnya. Ya. Misalnya kita bolehlah kita katakan kita nggak kunut misalnya, oke, nggak apa-apa, hadisnya dhaif, betul nggak? Kunut hadisnya dhaif, betul kan? Imam Malik kunut nggak? Imam Malik kunut nggak? Imam Malik kunut. Kunutnya beda dengan Syafi'i. Kunutnya beda dengan apa? Syafi'i. Syafi'i kunutnya habis apa? Ruku. Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Aneh kan? Di zaman sekarang ada nggak yang kunut sebelum ruku? Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya? Dalilnya dhaif, ya, kita katakan dhaif, tapi Imam Malik kan dapat dari generasi sebelumnya, betul nggak? Jarak antara Imam Malik itu dengan sahabat cuma 2 generasi.
Ya. Ya. Makanya periwayatan yang sangat istimewa itu periwayatan dari Malik an Nafi an Ibni Umar. Malik itu kalau meriwayatkan hadis cuma satu generasi aja untuk sampai ke sahabat. Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Oh, dari Ibnu Umar dari siapa? Rasulullah. Jadi katakanlah hadis itu dhaif, belum tentu amalannya salah, karena boleh jadi tidak diriwayatkan dalam hadis tetapi didapatkan dari amalan-amalan sebelumnya, di mana dia dapatkan seorang ulama itu dia dapatkan dari generasi-generasi yang dekat dengan generasi siapa? Sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadis ini secara periwayatan dhaif. Tetapi secara amalan mayoritas ulama mengamalkan hadis ini, bahwa air itu kalau berubah warna, rasa atau baunya, maka air itu sudah tidak lagi mensucikan. Secara periwayatan hadis ini dhaif. Tetapi yang menjadi dalil bukan hadis. Yang menjadi dalil adalah ijma' al-ulama, kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan para ulama, ya. Jadi air pada dasarnya suci dan mensucikan kecuali apabila salah satu di antara sifatnya berubah, baik itu rasanya, baunya atau warnanya. Wallahu a'lam bissawab. Ada sisa waktu atau tidak? 3 menit lagi. Sudah cukup ya? Tak ada pertanyaan? Cukup ya, nanti panjang nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.